Hai sahabat Sepansa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kebanggaan sekolah kita ya, yaitu Sepansawan TV. Kalian sebagai warga dari SMP Negeri 1 Samarinda harus terus mendukung channel ini ya, agar channel ini dapat terus berkembang dan menjadi salah satu channel terbaik yang bergerak di dunia pendidikan. Ayo, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kebanggaan sekolah kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak semua. Kembali kita belajar untuk matematika, yaitu mengingat kembali materi semester ganjil. Itu yang keras karena itu tadi yang keras. Pagi hari ini kita akan membahas soal-soal untuk menghadapi PAS minggu depan, ya, mengingat kembali supaya kalian bisa nanti menjawab soal-soal yang akan keluar. Tapi sebelum kita bahas soal-soal ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita mulai ya. Tolong disiapkan alat tulisnya, ya, sambil mencari nanti hasilnya. Terus kalau misalnya ada yang tidak mengerti, bisa tanya. Oke, soal nomor 1. Pada pola di bawah ini banyak noktah. Pada pola ke-8 adalah, perhatikan gambar, ya. Jawabnya, berdasarkan gambar di atas, banyak noktah pada 4 pola pertama adalah, kita lihat polanya ada 1, 3, 6, dan 10. Pembentukannya adalah, tambahkan bilangan asli mulai dari 2. Ya. Pola di atas dapat dilanjutkan hingga 8 suku seperti berikut. Jadi 1 ditambah 2 itu 3, kemudian nanti 3-nya tambah 3 menjadi 6, ya, 6-nya tambah 4 jadi 10, kemudian tambah 5 menjadi 15, tambah 6 jadi 21, kemudian tambah 7 menjadi 28, dan 28 tambah 8 menjadi 36. Maka banyaknya noktah pada pola ke-8 adalah 36. Itu caranya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 4, 11, 18, 25, dan seterusnya adalah, perhatikan cara menjawabnya. Yang pertama, aturan pembentukan barisan di atas adalah ditambah 7. Barisan di atas dapat dilanjutkan menjadi, ya, 4, 11, 18, 25, kemudian kita tambah 7 menjadi 32, kemudian 32 ditambah 7 menjadi 39. Jadi 2 suku berikutnya dari barisan 4, 11, 18, 25 itu adalah 32 dan 39. Oke, bisa ya? Lanjut, kita soal nomor 3. Perhatikan, aturan pembentukan barisan bilangan 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Perhatikan cara menjawabnya, ya, 4 ke 12, kemudian 12 ke 36, kemudian 36 ke 108, itu kalau kita lihat di situ, dikali dengan 3, ya, jadi 4 kali 3, 12, 12 kali 3, 36, 36 dikali 3, 108. Maka aturan pembentukan barisan bilangan 4, 12, 36, 108 adalah kalikan 3. Ya. Sudah? Kita lanjutkan soal nomor 4. Rasio barisan geometri 4, 8, 16, 32, dan seterusnya adalah, ingat ya, rasio. Ya. Kita lihat jawabannya, cara menjawabnya. Suku pertama atau U1 itu, ya, sama dengan 4, dan suku kedua atau U2 ini, ya, sama dengan 8.
rasio dapat diperoleh dengan menghitung hasil bagi U2 oleh U1. Nah, rasio barisan geometri adalah, ya, rasio kemarin sudah dijelaskan, ya, pertemuan yang lalu rasio itu disingkat dengan huruf R kecil, maka sini R sama dengan U2 berbanding dengan U1. Sama dengan, ya, lihat sini U2-nya 8, U1-nya adalah 4. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2. Ya. Jadi hasilnya adalah 2. Sekarang lanjutkan lagi soal nomor 5. Beda barisan aritmatika berikut 12, 9, 6, 3, 0 dan seterusnya adalah, ya. Jadi beda yang kita cari di sini, ya. Cara menjawabnya kita lihat dulu di sini U1-nya atau suku pertamanya yaitu adalah 12, ya. Dan suku keduanya itu adalah 9, ya. Beda dapat diperoleh dengan menghitung hasil pengurangan suku kedua oleh suku pertama, ya. Beda barisan aritmatika adalah, ya, jadi kalau beda itu disingkat dengan huruf B kecil, kalau rasio tadi R kecil, ya, maka untuk mencari bedanya di sini sama dengan suku kedua dikurang suku pertama atau suku ke-1, ya. Suku keduanya adalah 9, suku ke-1-nya adalah 12, jadi 9 dikurang 12, maka hasilnya adalah min 3, ya. Jadi beda barisan aritmatika itu adalah min 3. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar pola bilangan berikut. Perhatikan di sini, ya. Ini adalah persegi-persegi, ya. Banyak persegi, ya, jadi yang pertama ini 1, ini 4 perseginya, ya. Di sini kalau kita lihat ada 9, ya. Banyak persegi pada pola ke-7, pola ke-1, ke-2, ke-3. Kemudian yang ditanyakan pada pola ke-7 adalah, perhatikan cara menjawabnya, banyak persegi pada pola ke-1, ini perhatikan gambar, ya, itu sama dengan, ya, pola ke-1 sama dengan 1 kali 1, hasilnya sama dengan 1. Kemudian perhatikan lagi, banyaknya persegi pada pola kedua, pada pola keduanya. Kedua di sini, ya, pola kedua itu sama dengan 2 kali 2, maka hasilnya 4. Sini kita hitung 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian banyak persegi pada pola ketiga. Ini perhatikan polanya di sini, ya. Ada berapa di sini? Ada 9. Dapat dari 3 kali 3 sama dengan 9, ya. Jadi kamu lihat sini pola pertama, kedua, ketiga, ya. Pola pertama perseginya ada 1, pola kedua ada 4, pola ketiga ada 9, ya. Maka banyaknya persegi pada pola ke-7 kita bisa lihat dari sini polanya sini, ya. Nah, di sini kalau 1 kali 1, ya, pola pertama. Kalau pola yang kedua 2 kali 2, 4. Pola yang ketiga 3 kali 3, 9. Kalau begitu, kalau pola ke-7 berarti 7 kali 7, maka hasilnya adalah 49. Ini merupakan barisan bilangan persegi. Oke, yang kita lanjutkan. Sekarang soal nomor 6. Pak, oh, ini loncat ke 7. Apa ini? Satu. Saya minta kamu ini. Oh, ya. Sudah. Kasih. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan, pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 20 buah. Ya.
tepat di bawahnya ada 28 buah. Dan seterusnya, setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 8 buah dari tumpukan di atasnya. Jika ada 15 tumpukan batu bata, ya, dari atas sampai bawah, maka banyaknya batu bata pada tumpukan paling bawah adalah, perhatikan ya jawabnya, banyak batu bata mulai tumpukan paling atas itu 20 ya. Kemudian kita lihat sini tadi. Nah, ya, tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 8 ya, berarti setelah 28. Kemudian tambahkan lagi 36 dan seterusnya. Yang merupakan barisan aritmatika dengan suku pertama A itu 20 dan bedanya 8. Maka perhatikan sini, banyaknya batu bata pada tumpukan paling bawah. Tadi di sini dikatakan jika ada 15 tumpukan batu bata ya dari atas sampai bawah. Nah, itu adalah, jadi yang ditanyakan suku ya, suku ke-15-nya nih kalau dituliskan sini, banyaknya tumpukan batu bata jika ada 15 tumpukan batu bata. Perhatikan sini. Nah, rumusnya masih ingat ya untuk mencari. Jadi kita ulangi dari sini ya. Banyaknya batu bata mulai tumpukan paling atas adalah 20, 28, 36 dan seterusnya. Yang merupakan barisan aritmatika dengan suku pertama A sama dengan 20. Bedanya B8. Banyaknya batu bata pada tumpukan paling bawah adalah U15 di sini ya. Kita sikat sini U15. Kemudian maka yang kita cari ini ya, 15 ini. Rumusnya suku ke N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali beda ya. Kita masukkan dengan yang diketahui. Suku ke N, kita ganti N-nya dengan 15 karena yang ditanyakan ini ya. Kemudian A-nya 20, jadi U15 sama dengan 20 ditambah N-nya 15 ya, dikurang 1 B kali ya, 15 kurang 1 kali B. B-nya berapa? B-nya adalah 8. Kita selesaikan ya. Berarti U15 sama dengan 20 ditambah, ini dulu diselesaikan yang di dalam kurung, 15 dikurang 1, 14, kemudian kali 8. Ya. Maka sini U15 sama dengan 20 ditambah 14 dikali 8. 14 dikali 8 itu adalah 112. Nah, maka U15-nya itu sama dengan 20 ditambah 112 itu adalah 132. Jadi banyaknya batu bata pada tumpukan terbawah adalah 132 buah. Ya, jadi jangan lupa setelah kalimat ini ya kita harus bisa menentukan suku pertamanya berapa, bedanya berapa, kemudian yang ditanyakan itu suku ke-15 ya. Rumusnya jangan lupa suku ke N sama dengan ya, dicatat ini ya, suku ke N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Masukkan, ganti ini semua ya. Maka yang ditanyakan sudah ketemu ya. Jadi ini hasilnya yang terbawah itu adalah 132 buah. Oke. Ingat ya, rumusnya dicatat. Kemudian soal nomor 8. Lihat ini. Pada bidang koordinat ya. Ada 2 buah titik A, ada 2 buah titik yaitu titik A dan titik B. Yang ditanyakan, tentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang lihat terhadap sumbu X, ini sumbu X, yang mendatar sumbu X, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Ya. Tentukan jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nih, lihat ini. Ya. Perhatikan jawabnya. Nah, kedudukan titik A dari sumbu X adalah dari sumbu X adalah 6 satuan ke atas. Perhatikan. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Arahnya ke atas. Ya. Jadi terhadap sumbu X, 6 satuan ke atas. Sekarang bagaimana dengan
terhadap sumbu Y. Nah, kedudukan titik A dari sumbu Y. Ini sumbu Y nih. Ini sumbu Y ya, yang vertikal ini terhadap sumbu Y. Berarti arahnya kemana? Ke kanan, 1, 2 ya. Kedudukan titik A dari sumbu Y adalah 2 satuan ke kanan. Jadi titik A terhadap sumbu X 6 satuan ke atas, terhadap sumbu Y 2 satuan ke kanan. Sekarang lihat lagi nomor 9. Di sini ada 4 buah titik A, B, C, D ya. Pertanyaannya adalah tentukan koordinat titik A. Tentukan koordinat titik A dan titik C. Perhatikan, tadi kita sudah bahas tadi yang soal nomor 8. Sekarang jawabnya lihat. Jawabnya pasangan titik A yaitu ya 2 dan 6. Ya. 2 dan 6. Jangan 6 dan 2 ya, salah, tapi 2 dan 6. Terhadap sumbu X dulu baru terhadap sumbu Y. Nah, ini. Sekarang yang B, koordinat titik C. Ini perhatikan ini koordinat titik C nih. Ayo siapa ada yang tahu nih berapa hasilnya? Ya, iya betul. Negatif 4, negatif 4, nih ya, perhatikan ya, negatif 4 dan 3. Ya, maka pasangan koordinat titik C negatif 4 dan 3. Nah, kalian nanti boleh coba lagi, nanti setelah itu titik B dan titik D. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Perhatikan diagram panahnya ini. Ya. Nah, kalau membuat diagram panah, jangan lupa ini panahnya diarahkannya ya. Oke, sekarang lihat. Diagram panah di samping menunjukkan fungsi F yang memetakan anggota himpunan A, ini anggota himpunan A, ke anggota himpunan B. Tentukan yang ditanyakan itu adalah daerah asal, yang B-nya daerah kawan, C-nya adalah daerah hasil, D-nya bayangan dari C, kemudian yang E-nya bayangan B. Ya. Ini sudah Ibu jelaskan juga. Sekarang kita perhatikan daerah asal. Daerah asal, ya. Daerah asal itu adalah semua anggota himpunan A. Ya. Semua anggota himpunan A, yaitu A, B, C, D. Ya. Sekarang daerah kawan, perhatikan. Nah, daerah kawan itu adalah semua anggota himpunan B, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Sekarang daerah hasil ya atau ring. Perhatikan. Nah, daerah hasil adalah, perhatikan di sini, kita lihat ini tanda panahnya nih. Nah, ya. B ketiga, kemudian C-nya kelima, D-nya ke-7. Ya, berarti. Jadi 3, 5, 7 ini adalah yang merupakan daerah hasil. Ya. Daerah hasil adalah himpunan daerah hasil yaitu 3, 5, 7. Ya. Jangan lupa nanti penulisannya seperti ini ya kalau menjawab. Ya. Sekarang bayangan dari C, perhatikan bayangan dari C. Ya, pada gambar ini perhatikan bayangan dari C, ya, bayangan dari C itu adalah 5. Lihat ini arah panahnya. Nah, ya. Sekarang yang terakhir adalah bayangan dari B. Nah, perhatikan pada gambar bayangan dari B, ya, nah adalah 3. Oke, bisa enggak? Jangan lupa ya, daerah asal. Ya, domain, kalau daerah kawan kodomain, daerah hasilnya ring bisa disebutkan juga ya. Oke. Sekarang nomor 11. Sudah? Diketahui himpunan G sama dengan adalah A, B, C, D, E. Dan himpunan H itu adalah 5, 6. 5 dan 6.
Berapakah banyaknya fungsi atau pemetaan yang bisa dibuat? Ya, yang pertama pertanyaannya dari himpunan G ke himpunan H. Dari himpunan G ke himpunan H. Yang B dari himpunan H ke himpunan G. Jadi kita mencari banyaknya pemetaan yang mungkin. Ya, jawabnya perhatikan. Nah, sekarang kita hitung berapa banyaknya anggota himpunan G. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ditulis N dalam kurung G. Ini artinya bacanya banyaknya anggota himpunan G sama dengan 5. Kemudian yang H lagi. Ya. Nah, anggota himpunan H itu adalah 5 dan 6. Maka banyaknya anggota himpunan A ada 2. Sekarang yang kita jawab pertama yaitu dari himpunan G ke himpunan H. Perhatikan rumusnya. Jika yang ditanyakan banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan G ke himpunan H, maka banyaknya anggota himpunan H dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan G. Ya, banyaknya anggota himpunan H berapa? 2. Banyaknya anggota himpunan G 5. Jadi 2 pangkat 5. Ya. 2 pangkat 5 bukan berarti 2 kali 5 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 32. Ingat ya, ini rumusnya. Kalau dari himpunan G ke himpunan H. Nah, sekarang yang B. Perhatikan. Nah, banyaknya fungsi dari himpunan H ke himpunan G sama dengan, kalau dari himpunan H ke himpunan G, berarti banyaknya anggota himpunan G dipangkatkan banyaknya anggota himpunan H. Kebalikan dari sini. Ya. Banyaknya anggota himpunan G ada 5, berarti 5. Banyaknya anggota himpunan A2, berarti 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Ya. Ini boleh ditulis rumusnya, jangan lupa ya. Ini untuk mencari banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin. Ya, sudah? Lanjut nomor 12. Oke. Sekarang lihat sini. Diketahui rumus fungsi f untuk x sama dengan 10x ditambah 9. Tentukan nilai fungsi f untuk x, ya, fungsi f untuk x, di mana x-nya sama dengan negatif 2. Nah, lihat ya, nanti x-nya di sini kita ganti dengan negatif 2. Perhatikan. Nah, f dalam kurung x itu sama dengan 10x ditambah 9. Substitusikan nilai x atau ganti nilai x dengan negatif 2 ke dalam fungsi f untuk x sama dengan 10x ditambah 9. Sehingga diperoleh, ya, nah, x-nya kita ganti dengan negatif 2. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Maka sama dengan 10x, artinya 10 dikali negatif 2. Ditambah 9. Maka hasilnya itu adalah ya 10 dikali negatif 2, negatif 20 ditambah 9. Terus maka negatif 20 ditambah 9 itu adalah negatif 11. Ya. Jadi fungsi f untuk x negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 11. Bisa? Nah, jadi nilai fungsi f untuk x di mana x sama dengan negatif 2 adalah negatif 11. Atau boleh ditulis seperti ini. Ya. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjutkan lagi soal nomor 13. Ya. Diketahui rumus fungsi f dalam kurung x sama dengan 4x dikurang 8 dan G untuk X sama dengan 2X ditambah 10. Jika nilai F untuk A sama dengan G untuk A
negatif 6, tentukanlah nilai A. Perhatikan di sini, ya, ini agak sedikit rumit. Ya, kita tulis dulu, ini rumusnya ini, ya. F dalam kurung A sama dengan G dalam kurung A dikurang 6. Ya. Kemudian kita ganti, ya. Ini kita ganti A, karena akan ditentukan nilai A, X kita ganti A, ya. Maka di sini menjadi ini, 4A, X kita ganti A, menjadi 4A dikurang 8, sama dengan, ya, ini kita ganti juga, perhatikan sini, ya, menjadi 2A ditambah 10 dikurang 6. Oke, kita lanjutkan, perhatikan di sini. Kita selesaikan dulu yang mana bisa diselesaikan. Ini adalah 4A dikurang 8 sama dengan 2A ditambah 4. 4 di sini didapat 10 dikurang 6. Ya, kita lanjutkan. Nah, maka 4A sama dengan 2A. Ini dulu kita tulis ya, 2A ditambah 4. Ini kita pindahkan, tandanya berubah. Jadi ditambah 8. Kemudian kita lanjutkan lagi, 4A sama dengan 2A, 4 ditambah 8 itu adalah 12, ya. Kemudian lanjutkan lagi, nah ini kita gabungkan di sini, ya, karena sejenis ini, berarti 4A dikurang 2A sama dengan 12. Kemudian 4A dikurang 2A, itu berapa hasilnya? Ya, 2A sama dengan 12, kemudian A sama dengan, ya ini ya, 2A, ya, 4A dikurang 2A, 2A sama dengan 12, maka A sama dengan 12 dibagi 2. Ya, berapa hasilnya A-nya? Iya, maka A sama dengan 6. Gimana? Bisa enggak? Perhatikan jadi ini ya, rumus ini ya. Di sini X, nah, di sini X, di sini X, terus ini yang tanyakan nanti nilai A. Berarti ini kita ganti, X-nya kita ganti dengan A. Oke, bisa ya? Lanjut, sekarang soal nomor 14. Sebuah garis melalui titik P, 6 dan negatif 2. Atau 6, ini bisa dibaca kata dan ya. P-nya 6 dan negatif 2, dan Q-nya 10 dan 8. Tentukan gradien garis tersebut. Nah, sekarang kita masuk persamaan garis. Ya, disuruh menentukan gradien garis yang melalui dua buah titik P dan Q. Ya, rumusnya dulu kita ingat. Kita uraikan dulu satu persatu. Untuk titik P, 6, negatif 2 ini, X1-nya 6, ya. Jadi ini pasangannya X1, Y1. X1-nya 6, Y1-nya negatif 2. Q 10 dan 8, X2-nya 10, Y2-nya 8. Ya. Jadi titik yang pertama ini pasangannya X1, Y1, titik yang kedua ini pasangannya X2 dan Y2. Ya, lanjut. Gradien garis yang melalui titik P dan Q, rumusnya adalah M sama dengan, M ini adalah gradien, sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sekarang kita masukkan dengan ini. Ya. Nah, M sama dengan, ya, gradien, maksudnya gradien, M sama dengan Y2. Y2-nya adalah 8. Dikurang Y1-nya adalah negatif 2. Nah, seperti ini jadinya. Nanti cara penulisannya pakai kurung, karena ini ada dua tanda yang sama. Jadi 8 dikurang negatif 2. Per X2, X2-nya itu 10, ya, 10. Kemudian dikurang X1. X1-nya adalah 6. Ya. Dari rumus memasukkannya ini jangan sampai salah, terutama tanda diperhatikan, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita selesaikan. Maka M sama dengan ini, ya. Ini menjadi tambah nih.
Berarti 8 ditambah 2, kemudian 10 dikurang 6 itu adalah 4. Nah, terus kita lanjutkan, M sama dengan 8 tambah 2 itu 10, ya, per 4, kita dibagi 4, ya. Jadi hasilnya ini 10 per 4. Ini disederhanakan menjadi 10 bagi 2, 5, 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya adalah 5 per 2. Ini yang sudah disederhanakan. Ya. Ya. Jadi ini boleh disederhanakan dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, boleh. Ya, sampai sini juga sudah benar. Oke, lanjut. 15. Udah. Tentukan persamaan sebuah garis melalui titik A, 3 dan 8, dan bergradien negatif 2. Ya, jawabnya, nah, kita uraikan lagi di sini, titik A-nya itu adalah pasangan X1 dan Y1, berarti X1-nya 3, dan Y1-nya adalah 8. M itu gradien, jangan lupa ya, M ini adalah gradien, sama dengan negatif 2. Ya, kemudian kita masukkan ke rumus. Persamaan garis tersebut ya adalah rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Masukkan ya, Y, jadi Y-nya ini tetap, yang ini tetap, dikurang Y1, Y1-nya adalah 8, jadi dikurang 8 sama dengan M-nya diganti dengan negatif 2, dikali X dikurang X1-nya adalah 3. Ya, kita selesaikan. Ya, Y dikurang 8 sama dengan ini diselesaikan dulu. Berarti negatif 2 dikali X, negatif 2X. Kemudian ini negatif kali negatif positif, 2 kali 3, 6. Ya, jangan sampai salah. Diperhatikan tanda. Ya, diperhatikan tanda. Kemudian kita lanjutkan. Y sama dengan negatif 2X ditambah 6, ini pindahkan. Berarti tambah 8, ya. Kemudian Y sama dengan 2X ditambah 6 tambah 8 adalah 14. Ya. Maka inilah persamaan sebuah garis yang melalui titik A, 3 dan 8, dan bergradien negatif 2. Oke. Saya jangan lupa ini rumusnya nih, tulis ini rumusnya nih, dicatat nih, dihafalkan ya, ingat ya. Oke. Nah, boleh juga bentuknya diubah seperti ini, boleh. Ya, ini menjadi 2X ditambah Y sama dengan 14. Boleh ubah seperti itu. Ya. Ya. Sekarang nomor 16. Ini masih persamaan ya. Tentukan persamaan sebuah garis melalui titik A, 3 dan 10, dan B, negatif 1 dan 2. Ya. Kita uraikan lagi di sini. Berarti titik yang pertama ini X1-nya 3, Y1-nya 10. Titik yang kedua ini adalah X2-nya negatif 1, dan Y2-nya adalah 2. Ya. Persamaan garis tersebut adalah, perhatikan, ini rumusnya, ya, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Masukkan ini yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Hati-hati memasukkan, tanda diperhatikan. Nah, Y dikurang Y1. Y1-nya berapa sini? 10. Ya. Kemudian Y2-nya, perhatikan sini, 2. Dikurang Y1-nya 10. Ya. Sama dengan X, tetap. X1-nya 3, kita ganti, jadi X dikurang 3 per X2, X2-nya negatif 1. Kemudian dikurang X1, X1-nya 3. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian yang mana bisa diselesaikan, kita selesaikan dulu. Sehingga Y dikurang 10, ini bisa diselesaikan, 2 dikurang 10 ini negatif 8, ya, sama dengan X dikurang 3 per negatif 1 dengan negatif 4, negatif 3, ini menjadi negatif 4. Oke, ya sampai sini. Ya.
Lihat penyelesaiannya ini, penyelesaian selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan silang. Ya, perhatikan ini, kursornya diperhatikan ini. Ya, nah, berarti negatif 4 dikali Y dikurang 10 sama dengan negatif 8 dikali X dikurang 3. Ya. Saya kalau sudah sampai sini tahapannya, ini perkalian silang, ya, jadi negatif 4 dikali Y kurang 10 sama dengan negatif 8 dikali X dikurang 3. Ya, kalau sudah sampai sini, perkalian biasa ya, kita kalikan dulu. Lihat sini, negatif 4 kali Y, negatif 4Y, kemudian negatif 4 kali negatif 10, lihat tandanya ini, perhatikan tandanya menjadi plus 40 di sini ya. Atau tambah 40 sama dengan, ini kita kalikan juga menjadi negatif 8X, perhatikan lagi tandanya ini, jadi plus ya, 8 kali 3, 24. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita susun, kita makan dari X dulu, ya ini, pindahkan menjadi 8X dikurang 4Y sama dengan 24 dikurang 40. Kemudian kita selesaikan, ini bisa diselesaikan, ya, menjadi 8X dikurang 4Y sama dengan 24 dikurang 40 itu negatif 16. Oke. Sampai di sini juga sudah benar, ya. Mau disederhanakan juga boleh, ya. Ini kalau disederhanakan berarti ini kita persamaan ini dibagi dengan, kalau 8 menjadi 2 ini dibagi dengan 4, ya. Jadi semua ini kita bagi dengan 4 sehingga 8X bagi 4 menjadi 2X min 4Y dibagi 4 menjadi Y sama dengan, ya, negatif 16 dibagi 4 menjadi negatif 4. Ya, sampai sini juga sudah benar, disederhanakan juga benar. Oke? Udah ya, jangan lupa ini rumusnya ini, ya, dihafalkan. Sudah ada berapa rumus tadi yang diberikan sudah? Cara menyelesaikannya ya. Yang melalui 2 buah titik disuruh menentukan persamaan garis, kemudian 1 titik dan gradiennya diketahui, ya. Kemudian mencari gradien yang diketahui 2 buah titik, ya. Diingat ini rumus-rumusnya ini. Kita lanjutkan. Ya. Nah, boleh juga ini bentuknya dibuat seperti ini ya. 2X dikurang Y, ya, ini pindahkan ditambah 4 sama dengan 0, boleh. Di sini juga benar, sini juga benar, ya. Sekarang nomor 17. Tentukan persamaan garis K yang melalui titik A, 3 dan negatif 2, dan sejajar dengan garis negatif 4X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Ingat ini, sejajar. Ya, ada juga yang tegak lurus, tapi yang ketemu sejajar. Perhatikan. Nah, sebelumnya kita cari dulu gradiennya, ya, mencari gradien garis dari persamaan negatif 4X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Ya. Ya. Ini disederhanakan, dibagi dengan 2, ya, sehingga menjadi 2Y sama dengan, ini diubah dulu bentuknya, ya, diubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, ya, kemudian dibagi 2, ya. Jadi 2Y sama dengan 6X ditambah 6, kalau dibagi 2 berarti menjadi Y sama dengan 2X ditambah 3. Jadi ini kita mencari gradiennya, ini sudah bentuk, kita ubah bentuknya, kemudian untuk mencari gradiennya, ini kita bagi 2, ya, dibagi 2 menjadi Y, ya, kemudian 4X dibagi 2 menjadi 2X, 6 dibagi 2 menjadi hasilnya 3, ya, maka persamaannya sudah terbentuk ya, Y sama dengan 2X ditambah 3, ya. Nah, berapa gradiennya? MX, di sini MX, M itu gradien, ya, Y sama dengan MX plus C,
M gradien. Makanya di sini 2-nya diberi warna merah ya. Itu adalah yang merupakan gradiennya. Gradien garis dari negatif 4x ditambah 2y dikurang 6 sama dengan 0 adalah 2. Ini gradiennya. Oke, baru kita masukkan ke rumus untuk mencari persamaan garisnya. Nah, garis K, jadi ya, garis K melalui titik A, 3 dan negatif 2, dan bergradien 2. Ya. Persamaan garis K adalah, ini rumusnya, Y sama dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Kita masukkan ini. Berarti titik ini adalah X1-nya 3, Y1-nya negatif 2. Ya. Berarti Y dikurang Y1, Y1-nya adalah negatif 2, ya, sama dengan M, M-nya kita ganti dengan 2, kali X dikurang X1, X1-nya adalah 3. Oke, kita selesaikan. Kita selesaikan ini, karena ada 2 tanda di sini ya, jadi plus, jadi Y ditambah 2 sama dengan, ini kita kalikan, 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6. Ya. Terus, sederhanakan bentuknya, Y sama dengan 2X dikurang 6, ini dipindahkan, dikurang 2, Y sama dengan 2X, negatif 6 dengan negatif 2 adalah menjadi negatif 8. Jadi Y sama dengan 2X, negatif 8. Ya. Nah, kemudian sampai di sini juga sudah benar, kemudian ini diubah bentuknya ya, menjadi 2X dikurang Y dikurang 8 sama dengan 0. Oke. Jangan lupa ya rumusnya ya. Dan harus hati-hati memasukkan angka-angkanya, terutama tandanya. Sekarang nomor 18. Tentukan persamaan garis K yang melalui titik A, 6 dan 2, dan sejajar dengan garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Tadi juga sama di sini sejajar, tapi yang berbeda di sini ya. Dengan garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Cari apa dulu kita? Seperti tadi, kita cari dulu gradiennya. Ya. Perhatikan, mencari gradien garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Ya. 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Ya, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti ini ya, 3Y sama dengan, pindahkan menjadi 2X ditambah 6. Ini supaya menjadi Y, maka kita bagi semua dengan 3. Oke, perhatikan. Nah, maka 3Y dibagi 3, artinya Y sama dengan, ini menjadi pecahan ya, min 2/3X. Ya, ditambah 6 bagi 3, 2. Ya, maka gradien garis 2X ditambah 3Y negatif 6 sama dengan 0 itu adalah negatif 2/3. Nah, ini gradiennya. Garis K melalui titik A, 6 dan 2, dan bergradien negatif 2/3. Ini nggak keliru kah ini? Ini karena sejajar, ini mungkin keliru di sini ada. Ini tidak terkoreksi saya Pak. Ini kan sejajar nih. Oh ya, oke ya. Ini gradiennya bukan AA. Ini makanya bisa katakan kalau tadi ganti aja. Bukan ditekan dulu. Ya, ya, oke. Ya, betul. Ulangi ya, nomor 18, kalau tadi nomor 17 di sini sejajar, kalau yang nomor 18 di sini adalah tegak lurus ya. Jadi tentukan persamaan garis K yang melalui titik A, 6 dan 2, dan tegak lurus
dengan garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Caranya sama untuk mencari gradiennya, tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Hasilnya Y sama dengan negatif 2/3X ditambah 2. Kalau sejajar, ya perhatikan dulu. Ini. Gradien garis 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0 adalah negatif 2/3. Karena di sini tegak lurus, perhatikan gradiennya. Ya. Nah, garis K melalui titik A 6 dan 2 dan bergradien. Lihat, ini adalah gradien yang pertama. Yang ini kita cari gradien yang kedua. Kalau tegak lurus, hasil perkalian kedua gradiennya ini adalah negatif 1. Jadi kalau negatif 2/3, ya, maka gradien yang kedua adalah 3/2. Jadi kalau sini negatif, ini jadinya positif. Ya, kalau ini 2/3, maka di sini menjadi 3/2. Karena perkalian kedua gradiennya kalau tegak lurus itu hasilnya adalah negatif 1. Sudah Ibu jelaskan waktu pertemuan pertama sekali. Ya, oke. Lanjutkan. Persamaan garis K adalah, nah ini rumusnya, tetap ya rumusnya sama dengan yang sejajar tadi, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Kita masukkan. Y1-nya di sini adalah, ya Y1-nya adalah 2, ya, jadi Y dikurang 2, ya, sama dengan M. Jadi M-nya yang dimasukkan itu bukan yang ini ya, bukan yang negatif 2/3, tapi yang kedua ini. Ini yaitu 3/2. Ya, kalau tegak lurus. Jadi Y dikurang 2 sama dengan 3/2 dikali X dikurang X1. X1-nya adalah 6. Ya, kita selesaikan. Y dikurang 2 sama dengan 3/2X, kita kalikan ini. Ya. Kemudian 3/2 kali X, yaitu 3/2X, kemudian 3/2 dikali negatif 6 ya, di sini ya. Berarti negatif, lihat sini caranya, ini boleh disederhanakan, 6 dengan 2 ini, ya. Dibagi 2, 3 kali 3, 9. Nah, Y dikurang 2 sama dengan 3/2X kurang 9. Ya. Kita lanjutkan. Maka Y sama dengan 3/2X dikurang 9 ditambah 2. Ya. Hasilnya Y sama dengan 3/2X, ya, negatif 9 tambah 2 itu adalah negatif 7. Maka hasilnya Y sama dengan 3/2X kurang 7. Oke. Sudah? Gimana nomor 18? Ada yang mau tanya? Jangan lupa ya, kalau tegak lurus, hasil perkalian kedua gradiennya adalah negatif 1. Jadi kalau di sini negatif 2/3, maka gradien yang kedua adalah 3/2. Kita lanjutkan, nomor 19. Ya. Sekarang sistem persamaan linier dua variabel. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut. Nah, ini dalam bentuk pecahan desimal ya. 0,1X ditambah 0,2Y sama dengan 0,5. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 0,4X dikurang 0,3Y sama dengan 0,9. Perhatikan, sudah diberikan ya metode untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, lihat sini. Karena bentuk dari persamaan di atas adalah pecahan, untuk memudahkan perhitungan, kalikan kedua persamaan tersebut dengan 10. Nah, supaya ini tidak menggunakan koma lagi di sini ya. Sehingga diperoleh SPLDV yang baru, yaitu, nah lihat sini. Ini kita kalikan dengan 10. Ya, jadi 10 dikali 0,1X ditambah 0,2Y sama dengan 10 dikali 0,5. Ya, maka hasilnya ini kalau dikali 10 menjadi X, ya. Kemudian 0,2Y ini kalau dikali 10 hasilnya 2Y. Kemudian 0,5 ini kalau dikalikan 10 hasilnya 5. Jadi persamaan yang pertama ini
Kalau kita kalikan 10 semua ini, ya untuk persamaan yang pertama, maka hasilnya menjadi X ditambah 2Y sama dengan 5. Begitu juga dengan persamaan kedua, semua ini kita kalikan dengan 10. Oke, perhatikan. Nah, berarti 0,4X dikurang 0,3Y dikali 10, ya, sama dengan 0,9 dikali 10, ya, maka hasilnya menjadi 4X dikurang 3Y sama dengan 9. Ya, kalau sudah seperti ini bentuknya, maka mudah untuk diselesaikan. Perhatikan. Yang akan dicari penyelesaiannya adalah SPDV yang baru, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 4X dikurang 3Y sama dengan 9. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Ya. Terapkan metode eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel, X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 4X dikurang 3Y sama dengan 9. Perhatikan, nah, dengan metode eliminasi masih ingat ya. Nah, kalau kita akan menghilangkan Y, maka koefisien keduanya ini kita samakan dulu, ya. Kita samakan, kita buat jadi 6. Kalau ini dijadikan 6, persamaan yang pertama dijadikan Y-nya ini koefisiennya dijadikan 6, maka kita kalikan 3, ya. Untuk persamaan yang kedua, kalau koefisien Y ini dijadikan 6, maka kita kalikan dengan 2. Semua ya dikalikan. Untuk persamaan pertama semua dikali dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Berarti 3 kali X, 3X, ditambah 2 kali Y, 3 kali 2Y, hasilnya 6Y, kemudian 5 kali 3, hasilnya 15. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 2, maka mendapat hasilnya 4X kali 2, 8X, kemudian 3Y kali 2 hasilnya 6Y, kemudian 9 kali 2 hasilnya 18. Sudah, sama ini lihat nih, ya, koefisien untuk variabel Y sama, 6 di sini ya. Nah, sekarang untuk menghilangkan Y, ya, kita apakan dulu? Masih ingat enggak? Ya, kita tambahkan, jadi menghilangkan tidak harus dikurang, kita lihat tandanya di sini. Ya. Sehingga menjadi 3X ditambah 8Y sama dengan 11X, kemudian ini habis, ya, habis 6Y ditambah negatif 6Y, hasilnya 0, nggak usah ditulis ya, kemudian 15 ditambah 18, hasilnya 33, maka X sama dengan 33 dibagi 11, X-nya hasilnya 3. Sudah? Habis. Ini kok nomor ini nggak ada jawabannya ya? Anu mungkin tadi terkirim PPT juga. Anu. Ini, oke, nggak ada Pak. Ini mana soalnya? Aduh. Nomor terakhir. Soalnya yang nggak ada. Sorry. Oh iya, sorry Pak. Pada langkah sebelumnya diperoleh X sama dengan 3. Selanjutnya metode substitusi ya, dari metode eliminasi, kemudian kita substitusikan, gantikan X ke salah satu persamaan, ya. Kita ambil persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 5, X-nya diganti dengan 3. Ya, lihat sini, perhatikan ini, X-nya diganti dengan 3, maka 3 ditambah 2Y sama dengan 5, ya, 2Y sama dengan 5 dikurang 3, maka 2Y sama dengan 2, Y-nya adalah 2 bagi 2, hasilnya 1. Ketemu sudah, ya. Jadi penyelesaian SPLDV untuk 0,1X ditambah 0,2Y sama dengan 0,5 dan 0,4X dikurang 0,3Y sama dengan 0,9. Hasilnya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Oke, bisa ya? Setelah eliminasi, dapat nilai X,
Baru kita substitusikan X ke persamaan, boleh persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Terakhir, soal terakhir. Waktunya masih ya? Masih. Oke. Sekarang soal yang terakhir yaitu soal nomor 20. Ya, perhatikan di sini adalah soal cerita. Ya. Dian membeli 2 kue dan sebotol air mineral dengan harga Rp7.000. Ani membeli 3 kue dan 2 botol air mineral dengan harga Rp12.500. Tentukan yang pertama model matematika untuk masalah di atas, yang B harga sebuah kue, yang C harga sebotol air mineral, yang D harga 5 kue dan 4 botol air mineral. Ya, jadi kita buat dulu model matematikanya. Perhatikan sini jawabannya. Dian membeli 2 kue dan sebotol air mineral dengan harga Rp7.000. Ani membeli 3 kue dan 2 botol air mineral dengan harga Rp12.500. Model matematikanya kita misalkan K itu adalah sebuah kue. Kita ambil K ya, jadi K harga sebuah kue. Kemudian A harga sebotol air mineral. Ya, model matematikanya pembayaran Dian adalah, karena di sini 2 kue, berarti menjadi 2K, kemudian sebotol air mineral menjadi A di sini ya, jadi 2K ditambah A sama dengan 7.000. Ya. Kemudian model matematika pembayaran Ani adalah ya, 3 kue dan 2 botol air mineral menjadi 3K ditambah 2A, sama dengan tadi harganya adalah Rp12.500. Oke. Nah, diperoleh model matematika dalam bentuk sistem persamaan linier 2 variabel, yaitu 2K ditambah A sama dengan 7.000, 3K ditambah 2A sama dengan 12.500. Oke, dapatlah sudah model matematikanya. Sekarang harga sebuah, kok pulpen ini ya? Tadi kue, sekarang kok pulpen? Oh ya sudah ada kesalahan. Ada kesalahan. Belum yang nomor. Tapi kok Nanti terpegangnya. saya tidak meriksa yang nomor 20. Oke, jadi gimana ini Pak? Ini bukan harga sebuah pulpen, tetapi harga sebuah Itu kue ya. Oh iya. Iya, harga sebuah kue. Iya. Maaf ya, salah ketik tadi. Jadi ini Itu kan permisi ya. ya, sudah sekarang yang B, harga sebuah kue, ya. Kita boleh menerapkan dengan metode eliminasi. Ya, jadi tulis persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua tadi pada model matematika, ya. 2K ditambah A sama dengan 7.000 dan 3K ditambah 2A sama dengan 12.500. Ya, dengan metode eliminasi kita bisa selesaikan kedua persamaan ini, ya. Kalau di sini kita lihat ini kita akan menghilangkan harga minuman ya, mineral, air mineral. Iya. Jadi kalau kita akan menghilangkan A di sini, maka ini kita jadikan koefisiennya sama-sama 2, maka yang persamaan pertama kita kali 2, untuk persamaan yang kedua tidak usah dikalikan, bukan tidak usah dikalikan, tapi dikalikan dengan 1 supaya ini tetap, ya, tetap, hasilnya tetap. Jadi persamaan yang pertama jika dikali 2 menjadi 4K tambah 2A sama dengan 14.000. Kalau persamaan kedua, karena dikali 1 jadi tetap ya, 3K ditambah 2A sama dengan 12.500. Nah, untuk menghilangkan ini, 2A, kita apakan? Yuk. Kita kurangkan ya. Nah, ini anutan. Ini kita kurangkan ya. Jadi 4K, maaf ini langsung K-nya dapat hasilnya.
4K dikurang 3K hasilnya adalah K, kemudian 2A dikurang 2A hasilnya 0, ya, tidak usah ditulis, berarti K sama dengan 14.000 dikurang 12.500, maka hasilnya adalah 1.500. Ya, K ini tadi adalah sebagai dimisalkan kue, jadi harga satu buah kue itu adalah 1.500. Oke, nah, ya, jadi harga sebuah kue adalah 1.500 rupiah. Sekarang kita mencari harga air mineral. Ini tertulis buku seperti itu. Maaf ya, ini bukan harga sebuah buku, tapi harga sebuah harga satu botol air mineral. Ya, oke, nanti diperbaikin ya. Kita pakai metode substitusi. Persamaan yang pertama tadi 2K ditambah A sama dengan 7.000 dan 3K ditambah 2A sama dengan 12.500 ya. Langkah sebelumnya diperoleh tadi K itu 1.500, selanjutnya metode substitusi gantikan K ya dengan 1.500 ke salah satu persamaan, boleh persamaan yang pertama, boleh juga persamaan yang kedua. Ya, cari yang mudahnya aja. Ini dilihat ini adalah persamaan yang pertama. 2K ditambah A sama dengan 7.000. K-nya kita ganti 1.500. Ya. Jadi 2K 2 kali 1.500 ditambah A sama dengan 7.000. Ya, 1.500 dikali 2 3.000 ya. Tambah A sama dengan 7.000, maka A sama dengan 7.000 dikurang 3.000. Maka hasilnya A adalah 4.000 ya. Oke. Nah, jadi harga sebotol air mineral adalah 4.000 rupiah. Oke, jadi harga sebuah kue itu 1.500. Kalau air mineral itu harga satu botolnya 4.000 rupiah. Ya. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaannya disuruh menghitung harga 5 kue dan harga 4 botol air mineral. Harga sebuah kue adalah 1.500 rupiah. Harga sebotol air mineral adalah 4.000 rupiah. Harga 5 kue dan 4 botol air mineral, maka 5 kali 1.500 ya, ditambah 4 kali 4.000 ya. Sama dengan ya 5 kali 1.500, 7.500 ditambah 4 kali 4.000 yaitu 16.000, maka 7.500 ditambah 16.000 hasilnya adalah 23.500. Jadi harga 5 kue dan 4 botol air mineral adalah 23.500 rupiah. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan dari nomor 1 sampai nomor 20? Ada enggak? Ya, sekian dulu untuk materi pembahasan ini ya. Minggu depan kita sudah menghadapi PAS. Pesan Ibu dan Pak Yul ini dipelajari dari nomor 1 sampai nomor 20. Jangan lupa bagi teman-temanmu yang tidak mengikuti live hari ini, tolong diberitahu ya. Pelajarin live hari ini ya, dimengerti, boleh nanti ditanyakan entah melalui WA atau apa saja ya yang kira-kira bisa yang membuatmu tidak menjadikan masalah ya, yang tidak menjadikan buat kamu bingung dapat dari mana ini, bagaimana caranya ini ya. Oke, sekian dulu, mohon maaf kurang lebihnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.